Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak salih salihah, apa kabarnya kalian di pagi hari ini? Ibu guru harap dan Bu guru doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai perilaku hormat kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Namun alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai belajar hari ini. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari hormat. Hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain. Jadi, ketika kita menghargai orang lain, berarti kita sudah melakukan perilaku hormat. Selanjutnya, apa itu patuh? Patuh adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Jadi, ketika ada orang lain yang memerintah kita, kemudian kita mematuhinya atau mengikuti perintahnya, maka itu sudah disebut patuh. Nah, itulah solih-solihah pengertian dari hormat dan juga patuh. Hormat itu adalah menghargai dan patuh artinya menaati. Baiklah, sudah paham kan solih-solihah pengertian hormat dan juga patuh? Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh hormat dan patuh. Apa saja sih contoh hormat dan patuh itu? Yang pertama, kita akan membahas contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, memberi salam atau mencium tangan. Nah, inilah contoh hormat dan patuh ketika di rumah. Jadi, sebelum berangkat sekolah, kalian jangan lupa ya salam dan juga mencium tangan kedua orang tua kalian. Yang kedua adalah melaksanakan perintah dan nasihatnya. Jadi misalkan nih, kalian menjalankan perintah kedua orang tua berupa sholat. Jadi kalian rajin sholat, kemudian juga rajin mengaji, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak terlalu banyak menonton TV dan bermain games. Nah, itu semua adalah contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah meminta izin atau berpamitan jika ingin bepergian. Jadi misalkan nih ketika kalian mau bermain ke rumah teman, kalian jangan lupa ya meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua agar orang tua tidak khawatir. Nah, perilaku itu adalah menunjukkan kalau kalian sudah menghormati orang tua. Berikutnya, contoh yang keempat adalah membantu sesuai kemampuan. Jadi misalkan kalau perempuan membantu ibu memasak, kemudian laki-laki menyapu, dan yang lainnya. Jadi bantulah kedua orang tua kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya adalah mendoakannya. Apakah kalian sudah hafal doa untuk orang tua? Ini adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Nah, itu adalah doa untuk orang tua. Nah, kalian sering-sering ya baca doa ini terutama setelah habis sholat. Akan terus-menerus ya, karena ini adalah contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada guru.
Yang pertama adalah memberi salam dan mencium tangan guru. Ini jika kita sudah di sekolah ya. Jadi jika di sekolah, kalau kalian bertemu dengan guru, jangan lupa ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Setelah kalian ucapkan salam, lalu ciumlah tangan guru kalian. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh ya. Jadi saat mengerjakan tugas kalian harus bersungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Karena itu adalah bentuk penghargaan kita kepada guru karena telah mengajar kita. Kemudian contoh yang ketiga adalah memperhatikan pelajaran yang diberikan ketika guru sedang mengajar. Jadi saat ibu guru atau bapak guru sedang mengajar, jangan mengobrol ya, jangan asik sendiri. Kalian harus memperhatikan apa yang dijelaskan ibu dan bapak guru dengan baik. Karena itu adalah bentuk penghormatan kita kepada ibu atau bapak guru. Berikutnya, mendengarkan dan menaati nasihatnya dengan ikhlas. Jadi anak-anak, ketika kalian diberi nasihat oleh guru, kita harus mendengarkannya dengan baik dan menaatinya dengan ikhlas. Selanjutnya, contoh yang kelima adalah berbicara dengan sopan. Contohnya misalkan tidak memotong pembicaraan guru. Jadi saat guru sedang menjelaskan, kita jangan sampai memotong pembicaraannya ya. Nah, itulah anak-anak 5 contoh hormat dan patuh kepada guru. Mudah kan? Jangan lupa kalian amalkan ya kepada ibu atau bapak guru kalian di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Yang pertama adalah memberikan salam dan mencium tangan kepada orang yang lebih tua. Misalkan nenek, kakek kita, atau paman dan bibi kita. Atau kalau kalian yang punya kakak nih, kepada kakak kalian bisa mencium tangan mereka. Seperti itu anak-anak. Kemudian contoh yang kedua adalah mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga. Jadi, kalau ada yang menasehati kita harus mematuhinya ya, karena itu semua adalah nasihat yang baik untuk kita. Kemudian yang ketiga adalah menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau kalian nih mempunyai saudara atau adik yang usianya memang di bawah kalian atau lebih muda dari kalian harus menyayangi mereka. Nah, ini pun merupakan contoh bentuk penghormatan, penghargaan kepada orang yang lebih muda. Nah, solihah, itulah tadi contoh dari hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Nah, nih solihah, ada yang tahu tidak kenapa sih kita harus hormat dan juga patuh kepada kedua orang tua? Karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan taruhan nyawa. Lalu ibu dan ayah itu membesarkan kita dari kecil hingga besar. Kemudian mereka merawat dengan kasih sayang dan juga menyekolahkan kita dari kecil hingga saat ini. Solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini
tercantum pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 5 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kami kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami di waktu kecil. Nah, itulah solih-solihah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk hormat kepada kedua orang tua. Kemudian, mengapa ya kita harus hormat dan juga patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mendampingi kalian untuk meraih kesuksesan hidup. Guru telah mengajarkan kita untuk membaca dan menulis, kemudian mengajari kita untuk membaca huruf hijaiyah, lalu mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Bahkan guru selalu membimbing kita agar kita dapat meraih cita-cita kita. Guru pun selalu membimbing dengan sabar dan memperhatikan kita selama kita di sekolah. Itulah jasa-jasa guru. Jadi sudah sepantasnya kita harus berperilaku hormat dan juga santun kepada guru. Janganlah kalian lakukan membantah guru, berperilaku tidak sopan, tidak hormat, dan menyepelekan guru. Guru, jasamu sangat besar kepadaku. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Solih-solihah, kita terhadap anggota keluarga harus saling menyayangi, baik itu kakak kepada adik, adik kepada kakak, ataupun antara anggota keluarga. Perintah hormat dan patuh kepada keluarga telah tercantum di surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak kalian, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Itulah perintah dari Allah agar kita patuh dan juga hormat terhadap anggota keluarga. Berikut ini adalah manfaat hormat dan patuh kepada guru, orang tua, dan juga anggota keluarga. Yang pertama, mendapat kunci masuk surga. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwa ridallahi fi ridho walidain. Jadi ridho Allah itu berada di ridho orang tua. Jadi jika kita menghormati orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan kunci kesuksesan, yaitu surga. Kemudian manfaat yang kedua adalah disayang orang tua, guru, dan anggota keluarga. Sudah tentu ya, jika kita menghormati dan juga mematuhi perintah mereka, insya Allah mereka akan menyayangi kita. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Itulah solih-solihah manfaat jika kita berperilaku hormat dan juga patuh kepada orang tua, guru, dan juga anggota keluarga.
Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi hari ini, Bu Guru akan memberikan tugas, yaitu kerjakanlah buku paket agama halaman 78 sampai 79. Selamat mengerjakan salih-salihah, insya Allah kalian bisa. Baiklah, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat ya. Amin. Baiklah, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.